Jadi misi kita sebenarnya adalah membekali mahasiswa ini sesiap mungkin, sekompeten mungkin sehingga nanti di dunia kerja dia tidak ada masalah. Karena di sini kita selain podcast juga belajar ilmu filsafat. Ya kan gitu ya. Wah, cobalah. Ini namanya uji nyali. Saya mau masuk teknik kimia. Ini tidak ada lain kecuali bahwa kita punya karakter yang kuat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mulia, balik lagi di Uimpedia segmen podcast. Profil lulusan merupakan salah satu ciri yang akan didapatkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa tersebut lulus dari suatu perguruan tinggi. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang profil lulusan, di mana narasumber kita kali ini merupakan Rektor dari Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Mari kita sambut bersama yang terhormat Bapak Insinyur Anwar bin Hisham MSc PhD. Jadi telah hadir bersama Rektor tercinta kita Bapak Anwar. Bagaimana kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi teman-teman hari ini topik kita itu tentang profil graduate, di mana UIM itu punya suatu kata-kata yang selalu diingat oleh seluruh sivitas akademika UIM, yaitu where character shape the future. Mungkin nanti akan dijelaskan sedikit oleh Pak Anwar paradigma dari where character shape the future, dan kita akan berbicara di sini mengenai beberapa hal yang perlu diketahui oleh sebagian besar atau bahkan semua calon mahasiswa Universitas Islam Mulia Yogyakarta. Oke, dari pertama nih Pak Anwar. Ya. Kita bahas terlebih dahulu dari where character shape the future. Mungkin shape the future. Mungkin Pak Anwar bisa menjelaskan sedikit kepada pemirsa konteks dari where character shape the future. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz dan juga para pemirsa sekalian. Betul ya bahwa moto where character shapes the future ini sebenarnya menekankan kepada karakter yang nanti akan menjadi inti di dalam membentuk masa depan. Kita tahu bahwa kalau masa sekarang ini adalah hasil dari pembangunan atau pembinaan beberapa tahun yang lalu, kan gitu ya? Iya, benar-benar. Karena sesuatu yang sudah direncanakan, karena saya tahu orang-orangnya pastinya revolusioner, sudah memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Jadi kita tidak bisa melupakan sejarah. Kata Pak Karno, jas merah. Jangan sekali melupakan sejarah gitu. Betul, jas merah. Jadi apa yang terjadi sekarang merupakan hasil generasi terdahulu dalam menanam benih, menanam masa depan. Nah, masa depannya sekarang. Nah, sekarang juga kita sekarang sedang menanam untuk membentuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita. Betul. Nah, sehingga apa? Kita bayangin ya, kira-kira yang ke depan ini apa? Nah, gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, kita melihat perkembangan dunia sedemikian rupa, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan luar biasa kecepatannya. Cuma ada satu hal, dalam segala perkembangan itu ada satu hal yang kita ambil sebagai tidak pernah berubah sebagai inti dari, yaitu karakter. Sehingga dimanapun juga kita berada, orang akan melihat sesuatu yang unggul, sesuatu yang bisa diandalkan. Itu adalah karakter. Orang boleh cerdas, gitu Mas Aziz ya. Betul. Orang boleh pintar, orang boleh hebat dalam berkomunikasi, orang boleh tampil sedemikian rupa, tetapi karakter ini adalah something that not only appearance, tapi juga sesuatu yang datang dari dalam. Nah, itulah yang menginspirasi mengapa kita melihat bahwa masa depan ini ditentukan bagaimana karakter yang kita punya sekarang. Where character shapes the future. Ya, gitu Pak Aziz. Istilah orang-orang santri biasanya utamakan ada dulu baru ilmu. Ya, kira-kira demikian lah. Itu bahasa santrinya, karena kita tahu bahasanya memang masyarakat Indonesia itu kalau kita ngomongin orang pintar itu sangat banyak di Indonesia. Banyak banget. Ahli nuklir bahkan sudah ada yang dikirimkan ke Amerika. Tetapi kalau kita ngomongin karakter, memang jarang beberapa universitas yang menekankan pada karakter untuk ditanamkan kepada profil lulusannya.
Ya, begini ya, kadang-kadang orang melihat, gitu, orang melihat itu jangka pendek. Apa? Kita menghasilkan alumni, menghasilkan lulusan yang siap kerja. Siapa sih orang yang siap kerja itu? Orang yang terampil misalnya, orang yang pinter, orang yang komunikasinya bagus, orang yang personalitinya bagus. Tetapi lupa bahwa itu semua kan sesuatu yang sifatnya luaran, sifatnya apa namanya, yang tampak di luar. Iya, betul, yang di luar. Tetapi ada satu hal yang lupa, yang itu semua dipengaruhi oleh karakter. Nah, makanya UIM sengaja memilih karakter ini sebagai sebuah keunggulan yang coba kita bekalkan kepada mahasiswa, kepada para lulusan yang nanti dengan karakter yang unggul, maka harapannya dimanapun dia berada, mau di masyarakat, mau di dunia kerja, mau melanjutkan kuliah lagi di dalam negeri, di luar negeri, it doesn't matter, no problem. They will be ready to face anything happens in the future. Nah, Apa itu bisa disebut bahwasanya lulusan kita itu bukan siap bekerja tapi siap berkembang? Exactly. Actually like this ya. Sebenarnya bahwa kalau dikatakan lulusan kita tidak siap bekerja, tidak juga, siap bekerja. Sangat siap. Tetapi bahwa siap bekerja ini tidak hanya siap bekerja pada sekarang ini, tapi juga siap untuk menghadapi segala perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja. Nah, kita lihat ya IT sekarang. IT ini nggak usah hitungan tahun gitu ya, hitungan bulan saja sudah berubah luar biasa. Kalau sekarang kita baru bicara mengenai ChatGPT, sekarang sudah ada DeepSeek, sudah luar biasa kecepatannya itu. Iya, iya kan? Selesai, semua terus berkembang. Semuanya berkembang dan itu sangat cepat. Kadang-kadang kita ini kagok gitu dengan perkembangan-perkembangan itu. Tapi orang yang punya karakter yang kuat, maka dia tidak akan terdikte dengan perkembangan itu. Dia akan selalu siap mengikuti perkembangan, bahkan kalau bisa malah itu menciptakan perubahan itu sendiri gitu. Ya gitu, ya gitu ya. Artinya ketika kita memiliki jam, bukan jam yang mengatur kita, tapi kita mengatur jam. Kita yang mengatur jam. We are not imitator, we are initiator gitu. Kita yang akan menjadi trendsetter. Iya, betul. Gitu. Ketika kita mengikuti arus sungai, kita akan terbawa sampai muara. Tapi kalau kita punya tujuan, kita yang akan menentukan arah itu. Kita akan menentukan arahnya. So tidak ada lain kecuali bahwa kita punya karakter yang kuat. Betul. Mungkin Pak Rektor bisa menjelaskan sedikit sinergitas antara ilmu keislaman dan ilmu di zaman modern ini agar menjadi bekal bagi profil lulusan kita. Sebenarnya kita tidak berani untuk mengatakan bahwa ilmu keislaman di UIM itu lebih tinggi dari yang lain, tidak ya. Saya kira banyak sekali institusi bahkan yang non formal sekalipun, pondok pesantren, ilmunya luar biasa, ya luar biasa. Yang kita tekankan sebenarnya adalah how the way we look at the knowledge of Islam and keilmuan umum. Jadi paradigma berpikir bagaimana kita melihat Islam sebagai sebuah agama yang syumul, sebagai agama yang komprehensif. Dia tidak hanya mikirkan ibadah, tidak hanya mikirkan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang khusus lain. Tetapi Islam itu adalah kehidupan itu sendiri. Sehingga ketika mahasiswa kuliah, itu adalah bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Ketika mahasiswa aktif di kampung, itu adalah bagian dari pelaksanaan agama Islam. Ketika mahasiswa itu berolahraga, bagian dari dia mengamalkan sebagian dari ajaran Islam. Wah, jadi, gitu loh. Makanya ketika mahasiswa kok jadi misalnya konten kreator, why not? Konten kreator untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan si seluruh semesta, gitu. Bagaimana ketika misalnya seorang mahasiswa menekuni menjadi programmer misalnya gitu ya, dia menjadi IT expert misalnya gitu. Itu adalah bagian dari menjalankan sebagian dari fardu, yakni fardu kifayah. Bayangkan kalau seluruh umat Islam di dunia ini ada satu bidang kita nggak bisa, siapa yang pegang? Nah kan gitu. Sehingga itu menjadi bagian dari fardu kifayah itu sendiri. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita lakukan ini adalah urusan dunia, yang pondok-pondok urusan akhirat. Enggak, semua itu urusan dunia dan akhirat gitu. Saya dapat ini berarti kaitannya dengan Islam holistik. Ya, betul. Jadi
pemirsa, bahwasanya apa yang disebut kita mengamalkan ajaran agama itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, seperti itu. Yeah, exactly. Tetapi dengan kita mengamalkan sesuatu yang ada kaitannya dengan kemanfaatan umat manusia dan juga menghasilkan sesuatu yang berbuah baik, tidak menimbulkan mudorot, itu juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Ajaran Islam. ajaran Islam. Iya. Seperti itu. Iya. Karena Kan gini Pak Aziz ya. Jadi cara berpikirnya begini ya. Manusia kan diciptakan sebagai satu, dia sebagai abdillah, sebagai apa? Yang bertugas untuk menyembah Allah gitu. Iyalah kita sebagai makhluk kan. Makhluk ini sewajarnya menyembah pada yang menciptakan gitu kan. Ya. Tetapi menyembah itu gimana? Kita juga punya status yang namanya khalifah. Khalifah itu adalah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin di muka bumi ini yang ditugaskan untuk menjaga kedamaian, menjaga keselamatan, menjaga kemakmuran itu. Sehingga ketika kita bilang gimana sih urusan sampah nggak beres-beres, ayo kita ngurus sampah. Ini bagian dari tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi memang sebetulnya yang disebut orang berdakwah itu bukan hanya menyebarkan ajaran-ajaran Islam Yang fikih, spesifik itu bukan. Karena memang peran dari umat Islam itu bukan hanya untuk mengajarkan, tetapi untuk sebagai khalifah di dunia, bukan hanya mengurusi agama. Nah, secara umum begini Pak Aziz ya. UIM hadir ini namanya Universitas Islam Mulia Yogyakarta. It doesn't mean that bahwa UIM ini hanya bicara mengenai keilmuan keagamaan, tidak. Tapi justru kita ingin menghadirkan Islam ya di masyarakat luas, di publik itu sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan Islam yang memberikan rahmat kepada masyarakat, kepada seluruh alam. Islam yang memberikan kedamaian, Islam yang memberikan ketenangan, Islam yang santun gitu. Nah, itu sebenarnya makanya perkataan holistik gitu ya. Holistik kan holistik itu kan kalau kita bicara holistik, apa sih holistik itu? Sesuatu yang menyeluruh, komprehensif. Dia tidak hanya parsial, tapi juga bicara mengenai ilmu-ilmu keduniaan. Bahkan kita itu juga kalau nggak ada dunia nggak ada akhirat tuh Pak Aziz. Wah, memang kalau bicara sama Pak Rektor itu beda filsafat ngomongnya. Jadi pemirsa harap tenang, karena di sini kita selain podcast juga belajar ilmu filsafat akhirnya. Ya kan gitu ya. Iya, Itu betul. bilang kadang-kadang orang bertanya gitu ya. Penting mana dunia sama akhirat? Oh, penting akhirat dong. Iya, kalau saya kadang-kadang mikirnya, iya, kalau nggak ada dunia, kita nggak bisa pergi akhirat. Gitu. Jadi dunia itu juga penting diusahakan untuk apa? Mencapai akhirat gitu. Iya. Karena memang fasenya dunia dulu baru Iya akhirat. dong, iya. Tapi kadang orang-orang memang berpikir kebalik bahwasanya, wah, wis yang penting kita akhirat dulu, pendidikan akhirat. Semua akhirat dulu, padahal memang fase sebelum kita masuk akhirat ya dunia, dan prosesnya itu ya sholat, zakat, ya puasa. Nah, ini pentingnya begini, pentingnya bagi para lulusan ya. Maka salah satu visi UIM itu adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai pemahaman yang holistik. Nah, apa itu pemahaman holistik? Adalah pemahaman yang dia tidak hanya parsial memikirkan karir saja, tidak. Hanya memikirkan ibadah saja, tidak. Tapi menggabungkan, ya, mensinergikan antara kepentingan dunia yang nanti bisa dipakai untuk menuju step berikutnya, yakni akhirat. Jadi akhirat dan dunia dan akhirat ini sebenarnya adalah continuous curve. Dia adalah sebuah garis lurus yang kontinu. Kalau dalam matematika kan ada diskrete, ada kontinu ya. Ya gitu ya. Jadi dunia dan akhirat ini adalah sebuah tahapan saja, yang itu adalah sebuah kontinuitas. Nah, pemahaman holistik adalah pemahaman seperti itu. Maka kita harapkan mahasiswa, staf juga, lulusan sivitas akademika, dan ini bicara mengenai graduate profile ya. Jadi profil graduate atau profil lulusan adalah lulusan yang mempunyai pemahaman holistik, pemahaman yang menyeluruh mengenai agama itu sendiri. Jadi
jangan sampai kita di memahami Islam itu hanya kelihatan, ya maaf ya, Iya, kelihatan ibaratnya kenceng tapi profesional saya kurang. Iya, Makanya moto kita ini adalah holistik profesional. Orang yang mempunyai pemahaman holistik bisa bekerja secara profesional sehingga kita bisa dihargai bukan hanya oleh sesama kita tapi dihargai bahkan oleh orang lain sekalipun. Oh gitu ya. Saya itu kadang-kadang teringat pada profil orang-orang Islam pada zaman dulu ya, sahabat itu. Dia dihormati bukan hanya oleh kawan tapi disegani oleh lawan. Itu luar biasa gitu ya. Walaupun itu terlalu ideal. Kita ya pokoknya kita berusaha untuk bagaimana mendekat ke sana. Saya masih ingat itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan Iya. Raja Balbin IV itu Betul. sangat saling, padahal mereka lawan tapi saling menghormati karena memang ada karakter yang sangat kuat yang bisa kita lihat dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Betul. Nah, itulah. Memang kalau ngomongin karakter itu nggak ada habisnya perusahaan. Jadi karakter itu yang akan dilihat oleh seseorang dalam bentuk verbal atau dalam bentuk perilaku, dan itu menjadi tolak ukur seseorang dalam menilai individu tertentu. Di beberapa instansi itu sekarang rata-rata sudah menggunakan AI. Bahkan pendiri Facebook memiliki asumsi bahwasanya jika engkau ingin menguasai dekade ke depan, maka bekerjalah di industri AI. Dan itu jelas akan memangkas beberapa pekerjaan yang seharusnya bisa dihandle oleh manusia. Akan tetapi itu juga akan menjadi suatu peluang bagi beberapa lulusan yang memiliki keahlian, terutama di bidang informatika atau mungkin di beberapa bidang tertentu. Mungkin saya kan PGC gitu Pak. Jadi mungkin di prodi PGSD membuat inovasi tentang media pembelajaran AI atau inovasi yang lain yang menjadi peluang di dunia pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana UIM akan membekali lulusan untuk menghadapi gempuran AI ini, atau mungkin menghadapi tantangan di dekade yang akan datang? Ya. Oke Pak Aziz, memang ya semua orang bicara mengenai AI, bicara mengenai what's called as disruption gitu ya, disrupsi. Betul, itu terjadi. Tapi bahwa saya percaya bahwa dunia ini selalu selalu cenderung untuk menuju pada keseimbangan baru. Wah, gitu ya. Ini saya baru tahu. Kita mulai masuk sesi filsafat lagi. Jadi segala sesuatu apapun perubahannya, dia akan selalu menuju kepada keseimbangan baru gitu ya. Ya, apa itu keseimbangan? Kalau dulu di zaman pertanian gitu ya, di era 1.0 pertanian, terus nanti zaman mekanisasi, nanti zaman industri, sekarang sudah zaman 5.0. 5.0 itu adalah automation semuanya gitu ya. Nah, ketika kita bicara automation, sebenarnya yang terjadi otomasi itu di dunia apa? Di sektor apa sih sekarang nih? Mungkin kalau karena kita sekarang berada di dunia pendidikan dan kita termasuk melek teknologi gitu, kita merasakan, oh iya sudah di semua sektor. Walaupun sebenarnya di belahan dunia lain atau bahkan di sekitar kita, tetangga kita ini, sebenarnya tidak ada bedanya itu apa AI apa nggak ada AI gitu ya. Oke, saya nangkap bener. Iya betul. Ya gitu. Kita sekarang ini terlalu banyak baca ya, banyak ngelihat video, banyak berita. Begitu AI itu digembar-gemborkan sehingga seolah-olah sudah masuk ke semua lini kehidupan manusia. Seolah-olah sudah tidak ada tempat selain orang yang paham AI. Karena itu perspektif kita sendiri. Iya. Secara tidak langsung kita takut terhadap perspektif kita sendiri. Exactly. That is why saya tidak ingin terjebak pada perspektif tersebut. Gitu ya. Makanya sekarang ini apapun perubahannya, disrupsi apapun yang terjadi, maka kita tidak akan lari dari bahwa senternya siapa? Senternya adalah manusia itu sendiri. The player. The human adalah is the player. Nah, gitu. Jadi sekarang nih perubahan-perubahan itu sebenarnya memang didesain dan memang dia akan secara otomatis akan terjadi suka atau tidak. Kan gitu. Karena apa? Perkembangan teknologi dan
segala sesuatu itu ingin berubah. Terus inovasi terus akan datang. Iya, tetapi apa yang perlu adalah manusia itu sendiri yang persiapan. Bukan kita persiapan mengikuti perubahan, kita sendiri harus mempunyai definisi gitu. Gitu. Jadi how you define yourself, gitu, as a center of the human, gitu ya, center of the universe. Jadi sekarang ini manusia itu harus disiapin, karena kalau terjadi perubahan itu kan perubahan teknologi, perubahan informasi macam-macam. Manusianya nggak berubah. Sama saja. Sama aja manusia. Makanya misalnya sehebat apapun teknologi, who make the decision? Betul. Manusianya, dia hanya data. Ya gitu ya. Who has the wisdom? Siapa yang punya kebijaksanaan? Manusianya. Oh gitu loh. Jadi tetap kita nggak boleh menyerahkan kehidupan manusia kepada konon katanya robot gitu ya, konon kepada produk-produk AI yang nanti kita itu akan diatur segala. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian ya. Jadi manusia tetap harus di main player. Oh gitu. Balik lagi, kalau ketika manusia itu punya karakter milik dia sendiri, itu dia tidak akan terpengaruh dengan apapun. Itu poinnya. That's the point. Dan itu akan disiapkan oleh UIM. Iya. Gitu. Ya, kalau kita sebagai objek dari sebuah perubahan, iyalah itu kita akan tidak bisa dan tidak sempat mengikuti perubahan karena begitu cepatnya gitu. Betul. Nah, karena kita sebagai objek. Nah, kita jangan sebagai objek, kita sebagai subjek. Kita sebagai pemain dari perubahan itu sendiri gitu. Bahkan AI tidak akan bekerja kalau manusia itu tidak mempekerjakannya. Makanya itu gitu kan. Komputer nggak akan kerja sendirian sebelum kita nyalain kan. Iya, betul. Loh, orang-orang yang sibuk ya di kota-kota besar yang tiap-tiap harinya dia bekerja dengan alat-alat canggih teknologi gitu, dia perlukan sesuatu, perlu suasana yang keluar dari itu semua. Pengen healing, pengen naik gunung, gitu kan? Pengen naik gunung, ke ke pantai yang dia nggak mau bawa handphone, dia nggak mau diganggu. Loh, kenapa demikian? Karena kita masih sebagai manusia. Gitu kan. Jadi AI itu hanya untuk, sekali lagi ya, apapun teknologinya, the purpose of the technology adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, untuk memudahkan urusan kita. Tapi bukan untuk mengontrol kita, bukan untuk mengendalikan kita. That's the point. Oh ya, ngomong-ngomong, rektor kita itu merupakan salah satu engineer ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah apa sih manfaatnya ini, ya semua diciptakan itu untuk membantu. Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu itu kan untuk supaya bantu, nggak usah pakai api gitu ya. Graham Bell menemukan telepon bisa untuk komunikasi. Sama juga sekarang kan. Bahkan mungkin dulu pas ada orang tahun awal-awal penemuan telepon, ada orang ngomong, mungkin orang pada takut ya, sama kayak AI sekarang. Iya. Saya jadi teringat ketika ada penukaran dari minyak tanah kepada gas LPG ya di kampung. Itu kan orang pada takut, nggak tahu. Ketika ada listrik masuk desa, saya ingat betul waktu sekolah dulu. Orang tuh nggak berani gitu karena takut gitu ya. Udah terbiasa dengan lampu teplok dulu ya. Bahkan perkembangan yang lain seperti vaksin era Covid juga sama kan. Orang itu pada istilahnya nggak mau divaksin karena takut kenapa-napa ya, tapi ujungnya itu divaksin saja. Mungkin ini bisa disebut suatu masa transisi di mana nantinya orang akan menemukan balance itu sendiri. Sesuai itu sendiri. Ini sebenarnya hukum alam ya. Hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan menemukan keseimbangannya sendiri. Apapun. Maka ketika terjadi perubahan teknologi, perubahan nanti misalnya tren manusia, itu nanti akan menemukan keseimbangannya. Dan kita sekarang melihat bahwa tren itu ternyata juga berputar. Dia kembali kepada zaman dulu. Dulu ada, ingat bahasa ya. Dulu di waktu saya kecil itu ada istilah-istilah itu. Tepat itu hilang. Sekarang kok muncul lagi, kenapa ya? Oh ternyata terjadi putaran gitu ya. Sama kayak tren fashion kan. Di era 2010 itu celana tuh runcing-runcing semua. Lalu kembali lagi kan 2000. Iya.
gede. lebar, gede lagi. Cut break. Lah betul. Itu sama dengan di era tahun 80-an. Oh, saya nggak ngalamin. Coba aja Gus Plus ya. Celana Gus. Itu celananya kan besar-besar. penyanyi kita Arafik itu. Wah, bapaknya gede itu. Terus rambutnya gondrong. Lah sekarang udah mulai Sama. saya itu perubahan, maka segala sesuatu mesti akan menemukan keseimbangannya sendiri. Saya percaya itu. Artinya bahwasanya lulusan kita itu perlu dibekali beberapa kemampuan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan, anxiety istilahnya ya. Di mana ketika mahasiswa kuliah itu pasti ada ketakutan-ketakutan tertentu. Itu kiranya bekal apa yang akan diberikan kepada mahasiswa UIN? Iya. Saya pikir kalau ketakutan, kekhawatiran, kerisauan tentang masa depan itu semua mengalami ya. Iya, betul. Bahkan kita sendiri dulu waktu kuliah juga besok aku kerja apa ya, kan gitu ya. Iya. Sama sekarang juga begitu. Takutan tentang masa depan. Nah, ini dihadapi oleh semua orang. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk hal seperti itu? Bahwa pertama, ini strong bond with the creator. Apa itu? Kuatkan ikatan kita dengan yang Maha Pencipta. Karena apa? Inilah bekal yang kita dapatkan ketika masuk UIN, bahwa kita belajar agama itu belajar mengenai bagaimana kita memahami pola hubungan dengan Sang Pencipta. Itu penting. Ya gitu ya. Bedanya kita dengan itu karena apa? Karena kita menampilkan segala sesuatu itu dalam konteks kita itu makhluk. Ya. Kita itu ada yang menciptakan. Rezeki kita itu sudah ada yang mengatur. Ketika kita sekarang kok bekerja, kita sekarang bekerja keras mempersiapkan masa depan, itu bukan berarti bahwa kita akan menentukan rezeki kita, tidak. Oh, gitu kan. Right. Jadi berarti, cara berpikirnya iya betul. Bukan. Bukan kita yang menentukan, tapi pasti akan ada jalannya, kita ditentukan oleh pilihan itu sendiri. Iya, saya itu sudah pernah melakukan survei kepada mahasiswa. Saya tanya waktu kecil cita-citanya apa, waktu remaja pengen jadi apa, waktu sekarang kuliah pengen jadi apa. Ternyata apa? 90% lebih jawabannya itu mereka menjawab tidak sesuai dengan keinginan asal. Jadi kenapa dia sekarang masuk prodi informatika misalnya gitu ya, atau prodi PGSD atau prodi apa gitu, ternyata nggak ada dalam bayangan waktu dia kecil. Iya betul. Iya. Ketika bekerja, saya sudah pernah survei juga. Ketika bekerja, ternyata apa? 80% itu juga tidak sesuai dengan cita-citanya asal. Artinya apa? Tapi survive gitu. Nah, gitu ya. Dan dia happy, gitu. Enjoy gitu. They can enjoy what they are doing. Sehingga sekarang ini, loh, kalau gitu, who determine your dignity, who determine your job, who control you, siapa yang menentukan rezeki kita, siapa yang menentukan nasib kita? Ternyata bukan kita sendiri. Kita ada kontrol pada kita itu hanya sekian persen saja kan, gitu ya. Nah itu pentingnya gitu. Sehingga kita membekali kepada mahasiswa dan kita sendiri adalah sebuah pemahaman akidah yang kuat bahwa apa? Bahwa masa depan itu sudah ada yang mengatur. Kita sekarang ini adalah menjadi bagian dari bangunan masa depan itu sendiri. Ya, itu penting. Kalau dalam sebuah rumah, jangan menjadi batu bata yang berserakan, tapi jadilah batu bata dalam bangunan itu sendiri. Itu pentingnya. Bener. Saya dulu nggak kepikiran jadi dosen kok. Iya kan? Iya kan? Bener, nggak kepikiran. Bahkan dulu pas SD itu memang cita-citanya berubah. SD mau jadi apa? Tentara. Terus SMP jadi apa? Tiba-tiba pakai kacamata nggak bisa gitu. Tiba-tiba sekarang mau jadi dosen. Nah, makanya UIM itu sebenarnya adalah bagaimana membawa mahasiswa dan nanti lulusan untuk menjadi batu bata dalam sebuah bangunan masa depan. Batu bata itu tersusun. Nah, kan gitu ya. Kalau kita buat rumah kan ada sisa batu bata yang nggak kepake atau berserakan. Enggak, kita nggak ingin menjadi seperti itu. Kita ingin menjadi batu bata yang tersusun bagian dari bangunan masa depan. Itu yang penting. Untuk menyusun masa depan seperti itu. Iya.
Memang gitu pemirsa. Jadi cita-cita itu sah-sah saja, tetapi arahnya akan berubah. Tenang saja, tenang saja. Ya. Arahnya akan berubah Iya. dan harapannya arahnya itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Ya, betul, betul. dulu kepikiran nggak ingin jadi rektor? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja ini dapat amanah nih, Pak Anwar ini ada universitas, tolong dibantu. Oh iyalah, kok tiba-tiba, iya saya dapat amanah jadi rektor. Gitu. Nggak pernah punya bayangan kan? Cita-cita pun nggak pernah ya. Ya, walaupun yalah saya berkarir di akademik ya. Saya dulu bahkan jadi dosen pun bukan cita-cita saya. Oh sama berarti. Oh, saya nggak- Cita-cita dosen itu setelah saya lulus S2 mungkin ya. Oh, gitu ya? Karena ya kalau nggak jadi dosen apalagi kan lulus S2 ya. Kalau saya begini, saya dulu masuk teknik kimia ya. Waktu masuk teknik kimia, saya cerita kenapa masuk teknik kimia. Saya bilang Ini karena menarik nilai saya di NEM SMA Iya. paling rendah itu kimia. Oh, yang paling rendah justru malah dikejar Iya. jadi jurusan. Iya, jadi saya prodi itu paling rendah itu saya kimia. Nah, ketika paling rendah kimia, saya dulu mau masuk teknik kimia atau teknik mesin atau teknik elektro atau dokter gitu ya. Saya pikir alhamdulillah bisa lulus S1. Habis lulus S1 kok tiba-tiba dapat tawaran mau nggak ambil S2 di luar negeri nanti saya carikan beasiswa. Oh, bolehlah akhirnya saya ngikut Tempatnya gitu. di mana itu, Pak? Saya di Manchester. Kebetulan saya dulu suka Manchester United, jadi saya ngambil S2 di University of Manchester di England. Terus ngambilin S3 di Malaysia, sampai menjadi dosen di Malaysia cukup lama, kira-kira 16 tahun di Wah, Malaysia. sangat Jadi saya juga nggak tahu, tiba-tiba saja, oh ternyata ada yang memperjalankan saya. Iya. Di luar cita-cita dan bayangan waktu kecil ya, gitu. Perjalanan dari dalam negeri, lebih tepatnya di Universitas Gajah Mada ya, Pak? Saya dulu S1 Gajah S1 Mada. Gajah Mada, Manchester ke Malaysia itu tanpa di planning sama sekali. Mungkin kita akan bahas topik ini di segmen yang lain mungkin ya, karena ini topiknya sangat menarik. Jadi memang betul ya, ketika manusia itu menentukan cita-cita itu sendiri, itu ketika mereka dihadapkan terhadap pendidikan yang sedang dia lakukan sekarang, itu cita-cita bisa berubah. Dan rangkaian itu merupakan bagian dari rencana yang sudah disiapkan oleh yang di atas. Iya, walaupun innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan sesuatu kaum ya sehingga kaum itu mengubahnya bi anfusihim. Artinya sebenarnya bukan kita mengubah nasib kita, tapi mengubah perspektif, mengubah paradigma berpikir terhadap kita. Iya. Lah gitu. Jadi yang diubah itu paradigma berpikir kita, kan gitu ya. Gitu, itu yang paling penting di situ. Sekarang contohnya gini ya, banyak orang yang secara kelihatan fisiknya itu mungkin kaya gitu ya, secara materi dia udah sangat berkecukupan, secara karir juga sangat berkecukupan gitu. Orang lain melihat dia itu begitu establishnya ya, dia begitu mapannya, tapi ternyata dia merasa nggak enjoy, dia merasa masih banyak masalah. Kenapa gitu ya? Iya. Nah, itu kan di perspektif. Sementara ada mungkin tetangga kita yang secara kehidupannya mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja gitu ya. Terus pokoknya enggak ada sesuatu istimewa. Tapi kelihatan Cukup bahagia gitu, harmonis. harmonis gitu. Ini gimana ini gitu ya? Oh, di sini. Jadi perspektif bagaimana kita melihat sesuatu itu adalah simbol dari perspektif paradigma mindset. Itu penting gitu. Ya, ada beberapa kampus yang mulai menyediakan istilahnya mitra atau dari kampus itu sendiri untuk mempekerjakan mahasiswa, di mana itu bisa dilaksanakan mungkin dalam bentuk magang atau dalam KKN atau mungkin dalam dunia pendidikan itu PPL ya. Jadi mereka melaksanakan magang tetapi ada imbalan yang diterima oleh mahasiswa tersebut. Akan tetapi biasanya mereka bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar. Jadi mereka tidak memiliki perusahaan sendiri. Untuk UIN sendiri itu adakah inovasi yang serupa? Ya. Ya, menarik sekali ini pertanyaannya.
itu yang disebut dengan teaching factory ya. Jadi sebenarnya setiap yang pertama gini, harus dilihat dari perspektif mahasiswa. Itu adalah sebagai sebuah proses belajar. Proses Gitu ya. betul. Proses belajar. Iya, karena mereka sekaligus belajar juga sekaligus bekerja. Iya, jadi sudut pandangnya mahasiswa dia harus melihat ini sebagai proses belajar. So it doesn't matter whether they got salary or not, they got wage or not, tetapi ini adalah proses belajar. Dalam konteks sudut pandang sebagai users dari misalnya perusahaan gitu ya, maka ini harus dipandang sebagai ini kerja profesional ini. Kan gitu. Jadi misalnya untuk kalau mahasiswa S1 dia bekerja, berarti dia standarnya adalah kualitas bekerja dengan standar lulusan SMA. Iya. Kan dia kan mahasiswa S1 Iya, gitu. karena dia masih S1 Iya. betul. Maka sebenarnya pihak perusahaan ini bisa menghargai dia pekerjaannya itu seperti halnya dia lulusan SMA. Dia ada standar-standarnya gitu. Itu yang kita panggil sebagai student employment. Nah, iya student employment. Nah, konsep ini sedang kita rintis, makanya UIM juga mempunyai kerjasama MOU dengan beberapa sektor real, sektor industri yang nanti akan dipakai sebagai tempat belajar mahasiswa. Belajarnya itu dalam konteks PKL, magang gitu ya, bahkan part time job memungkinkan. Gitu. Ya, maka kita sudah mempunyai beberapa partners untuk itu. Nah, sehingga kalau konteksnya adalah seperti itu tadi itu mahasiswanya itu harus mempunyai mentalitas dia belajar, bukan mentalitas dia bekerja ayo mana gajiku, jangan. Nah, itu harus dipahami. Kadang-kadang terbalik, mahasiswanya itu menghargai dirinya seolah-olah dia expert gitu ya, dia bekerja untuk sebuah industri, padahal dia masih sebagai mahasiswa. Nah, pihak industrinya sendiri memandang ini tenaga gratis ini, nggak boleh juga gitu lah, ya kan? Mentang-mentang dia masih belajar, makanya harus fair. Nah, perspektifnya adalah perspektif bahwa mahasiswanya melihat dirinya adalah proses belajar, sehingga nggak banyak tuntutan, nggak banyak demand. Saya harus gaji sekian. Kalau dapat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun, maka ini adalah proses belajar. Itu yang utama, mentalitasnya itu ya. Nah, maka dari itu UIM memang sedang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak industri. Dalam hal ini adalah dari kesehatan, misalnya dengan rumah sakit, dengan klinik gitu ya. Nah, terus nanti dengan dunia pendidikan itu misalnya dengan bimbingan belajar, mungkin dengan sekolah. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini sebenarnya membantu proses di dalam dunia industri itu sendiri. Nah, otomatis ini sebagai sebuah manpower kan. Nah, maka manpower ini layak untuk dihargai. Nah, itu yang sedang kita jalin kerjasama dengan pihak industri. Begitu. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya universitas kita juga memiliki RA, SD, SMP, SMA. Jadi memang kita sudah memiliki basic dari dunia pendidikan. Sehingga apabila ada mahasiswa yang ingin berkuliah di UIM, maka UIM sudah menyediakan tempat mereka melakukan, terutama di dunia pendidikan ya. Karena UIM ini adalah sebuah unit pendidikan di bawah yayasan, di mana yayasan itu tergabung dalam konsorsium yayasan, gitu ya. Nah, konsorsium mempunyai sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan itu boleh menjadi sebagai teaching factory-nya mahasiswa-mahasiswa UIM. Wah, gitu. Oke. Jadi gitu pemirsa. Intinya gak usah ragu ketika kalian datang ke UIM dan ingin menjadi mahasiswa di sini, karena memang konsep teaching factory itu sudah dimulai, bahkan sudah dirintis dan sudah dimulai dari sekarang, sehingga apabila kalian menjadi mahasiswa di sini, konteks kalian praktik dan belajar di suatu institusi mitra kita, maka harapannya akan menjadi ilmu yang akan digunakan ketika kalian bekerja nantinya. Karena memang dengan membekali lulusan untuk istilahnya bekerja ya, karena bekerja sambil belajar ini akan menjadi poin penting
dalam profil kalian ketika melamar pekerjaan, betul Iya, begitu? iya. Karena memang ketika kita melamar kerja pasti ditanya pengalamannya apa? Iya, ini penting. Jadi ini harus di manage dalam sebuah ekosistem. Nah, contohnya begini. UIM ini mempunyai sebuah so-called perusahaan lah, PT gitu ya, Oke, PT PT. itu. Nah, semua student employment, student magang, student bekerja dan sebagainya itu dikemas dalam sebuah perusahaan ini. Sehingga apa? Ketika mahasiswa magang, dia dapat bayaran, misalnya gitu di sebuah perusahaan, maka ini menjadi sebuah working experience. Ketika mahasiswa itu lulus, ini sudah menjadi track record. Oh, sudah pernah secara ofisial, secara resmi mahasiswa ini, lulusan ini sudah pernah bekerja secara resmi, dapat gaji, dapat track record. Track record, Eh, betul. Itu yang karena penting, track record. itu yang penting. Karena apa? Yang mempekerjanya bukan abal-abal, tapi lembaga resmi. Ya, gitu. Jadi intinya ketika kalian menjadi mahasiswa UIM, nantinya ketika kalian magang ataupun kalian melakukan student employment, nantinya akan terekod karena ekosistem ini akan diatur secara terstruktur. Iya. Jadi ketika bekerja mendapatkan, sebetulnya memang tidak value-nya Mungkin yang nggak dibayarkan banyak mungkin lah. tidak banyak ya. Cuma Mungkin track nggak- recordnya itu Iya, yang sangat dibutuhkan. itu sangat penting. Juga sebenarnya adalah peluang-peluang untuk kerja di luar negeri, peluang untuk kerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Karena model yang pembelajaran di UIM salah satunya adalah kita menerapkan yang namanya micro credential. Micro credential itu adalah banyak pelatihan-pelatihan, modul-modul pelatihan yang bisa dihadiri diikuti oleh mahasiswa, yaitu nanti akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa diklaim menjadi bagian dari mata kuliah. Nah, sekarang we are in the process to apply as LSP. LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, sehingga pelatihan-pelatihan yang kita tawarkan ini kita sedang proses untuk bagaimana menjadi sebuah track record dia dapat sertifikat resmi. Nah, gitu. Nah, sekarang belum, tapi proses untuk nanti kita daftarkan di mana mungkin kalau perlu ya di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Nah, ini kita menuju ke sana. Jadi misi kita sebenarnya adalah membekali mahasiswa ini sesiap mungkin, sekompeten mungkin sehingga nanti di dunia kerja dia tidak ada masalah. Gitu. Jadi memang betul ketika saya dulu lulus S1 dan saya melamar pekerjaan, taruh waktu guru ya ketika saya melamar, memang ditanya pengalamannya apa, tidak ditanya berapa IPK-nya. Tapi jangan keras-keras IPK-nya berapa Pak Aziz ya. Yang begitu pemirsa, jadi IPK itu memang penting ya, cuman pengalaman kita, experience kita dalam program studi itu justru malah lebih dibutuhkan, baik itu pengalaman berkuliah atau pengalaman bekerja di PT atau mitra dari kampus itu sendiri. Ini saya sebut sebagai total campus experience. Sehingga jadikanlah ya para mahasiswa, jadikanlah kampus ini sebagai sebuah lab. Jadikanlah kampus ini sebagai sebuah tempat di mana kita bisa belajar, bisa mengeksplor, bisa mengeksplorasi potensi kita, bisa mengembangkan bakat kita, bisa menemukan talent kita. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu. Jadi kampus ini jangan hanya sebagai kupu-kupu, kuliah pulang, eman-eman. Apa pesan dari Pak Rektor terhadap mahasiswa yang ingin menjadi bagian dari UIN? Mungkin ada beberapa pesan yang bisa disampaikan pada para mahasiswa, calon mahasiswa. Oke. Yang pertama adalah belajar ini tiada akhir, gitu ya. Bahwa dimanapun kita berada, jadikanlah itu sebagai media belajar. Belajar bukan akademik saja, tapi belajar hidup. Ya, belajar tentang kehidupan itu sendiri. Belajar untuk meniti karir, belajar untuk shaping the future, membentuk masa depan, apa saja. Jadi segala sesuatunya kita kemas dalam bentuk bahwa itu adalah proses belajar. Itu yang utama.
Sehingga kalau proses belajar ini tidak ada selesainya. Iya. Walaupun sudah selesai S1, tidak berarti bahwa kita selesai belajar. Tidak, nanti di tempat kerja pun kita juga belajar. Karena mungkin bisa jadi ilmu-ilmu di S1 ini yang kepake nggak sampai 50% Betul. ketika bekerja. Iya kan? Iya. Nah, ada hal yang baru banyak, maka proses belajar. Nah, itu. Yang kedua adalah tumpukan pada nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Apa itu? Nilai-nilai murni itu yang kita rangkum di UIM itu sebagai holistik profesional. Ada kejujuran, ya gitu ya. Ada kejujuran, ada kreativitas, ada inovasi, ada ketangguhan, berpegang pada prinsip. Nilai-nilai itu yang sebenarnya nilai-nilai murni yang kita bawa, yang kita jaga, yang kita jadikan sebagai andalan diri kita. Tapi kalau kita tidak berpegang dan tidak mempunyai nilai-nilai murni itu, nilai-nilai utama itu, pasti kita akan tergerus oleh arus zaman. Perkembangan zaman kita akan menjadi korban dari itu semua. Itu saya kira Mas Aziz ya. Selamat, mudah-mudahan ini nanti teman-teman, saudara-saudara, calon mahasiswa dan juga mahasiswa, ayo kita sama-sama belajar. Jadikanlah kampus ini sebagai tempat mengeksplorasi, jadikanlah kampus ini sebagai lab di mana kita bisa buat eksperimen-eksperimen kehidupan, jadikanlah tempat ini sebagai tempat untuk mengembangkan talenta kita, menemukan siapa sebenarnya diri kita. Oke, gitu aja Mas Aziz. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Telah sampainya kita di segmen terakhir. Saya Hatmirul Aziz sebagai host mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula terhadap rektor tercinta kita, Bapak Insinyur Anwaruddin Hisyam MSc PhD. Teman-teman, bagi kalian yang ingin mendaftar di UIM, silakan bisa klik link di bawah ini. Langsung saja klik linknya karena PMB sudah mulai dibuka dan jangan lewatkan beberapa konten kita ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.